Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, selamat datang di saluran kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah Nabi Syits. Nabi Syits adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Beliau adalah salah satu keturunan Nabi Adam alaihissalam yang memiliki peran penting dalam sejarah umat manusia. Nabi Adam alaihissalam memiliki seorang putra bernama Syits, dan Syits adalah hadiah, dan makna Syits berarti hadiah, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah kematian putranya Habil. Habil adalah seorang anak yang soleh, seorang hamba Allah yang soleh, sehingga Adam sangat dekat dengan Habil, dan ketika dia kehilangan Habil, beliau sangat sedih. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Habil dengan Syits. Tidak hanya seorang yang soleh tetapi juga seorang nabi dan utusan Allah. Dan Nabi Adam menamakannya Syits yang berarti hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Adam ini sangat dekat dengannya, dia mematuhi perintah-perintahnya, dia belajar dari ayahnya, dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya dan yang lainnya. Sewaktu Nabi Adam alaihissalam hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman, karena tidak ada lagi yang mengingatkan pada saat itu, selain untuk menyembah Allah saja, dan bagaimana setan dulu telah berjanji dan sebagainya. Dan Syits, setelah kematian ayahnya yaitu Nabi Adam alaihissalam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam dan dia memimpin dengan keadilan, dia memimpin dengan hukum Allah, dan dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi setan tidak begitu saja menghentikan rencananya, di pihak lain Qabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Syits. Satu dari mereka yaitu Qabil, dia memiliki keagresifan dalam perilakunya yang serakah, sombong. Dia memiliki karakter yang keras, sehingga sulit untuk bergaul dengannya, lalu apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan sebelum kematiannya Nabi Adam alaihissalam, dia tinggal bersama Syits alaihissalam, dan bersama semua keturunannya yang bersamanya di daerah pegunungan. Di suatu pegunungan dengan anak muda ini, Qabil memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat yang lebih jauh. Sementara Syits alaihissalam telah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariatnya, bahwa dilarang untuk berbaur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain tersebut, atau golongan Qabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan, para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang jelek sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Syits alaihissalam dan yang tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara para wanitanya jelek. Berdasarkan riwayat, dikisahkan bahwa iblis merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda, layaknya seorang pencari kerja. Dan dia pergi ke pandai besi yang biasa bekerja dengan logam, dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut, dan apa yang dilakukannya? Iblis menciptakan sebuah seruling, dan dengan seruling tersebut dia keluar dan dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan dia membuat suara yang orang-orang belum pernah dengar sebelumnya, karena tidak ada suara yang orang-orang pernah dengar. Karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia, dan kemudian dia menciptakan sebuah drum kecil, dan menabuhnya dan semua orang menghampiri. Suara apa itu? Dan mereka menghampirinya, dan menyaksikannya, lalu dia meraih sebuah logam dan menabuhnya, lalu terbentuklah sebuah suara dan mereka datang lalu dia membuat seruling dan meniupnya dan terbentuklah sebuah suara dan mereka datang, mereka tertarik. Wow, orang-orang ini pintar, mereka jauh lebih maju dari kita, dan mereka pun begitu asyik menikmatinya, dan mereka perlahan mulai melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain pihak, Syits alaihissalam tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya, dan dia tetap memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah dan lainnya. Dalam hal ini, kita temukan bahwa setan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan, cara menciptakan kejahatan. Sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka,
dia mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Semakin mereka mendengar, setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya, lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik kepada dunia, dan melalui alat musik, dia menguasai mereka. Mereka benar-benar menyisihkan di satu hari dan malam minggu. Dan hebatnya hingga hari ini terus berlangsung, mereka mengatur di malam itu di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut, semua orang datang, dan semua orang mendengarkannya. Akhirnya semua orang benar-benar berpesta-pesta dan mereka terus berpesta. Hingga datang waktu di mana sebagian pemuda dari pihak Syits alaihi salam dikunjungi setan, dan apa yang dilakukannya terhadap mereka, beberapa tertarik, dia mendatangi dan dia membuat keraguan di dalam hati mereka, dia membuat mereka bertanya-tanya, setan membuat mereka mempertanyakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Mengapa kita dilarang untuk berhubungan dengan sepupu kita ini, dengan kerabat kita ini? Apa maksud hukumnya? Apa alasannya? Sebegitu burukkah mereka? Dikisahkan orang-orang yang berada di pegunungan, yaitu kaum Nabi Syits alaihi salam, mulai mendengarkan seruling ini, beberapa orang lewat mendekat, dan mereka mendengarkan seruling. Mereka menyukai suaranya, dan mereka mendatangi arah suara, karena mereka tidak mengetahui di mana mereka berada. Mereka mendengar seruling tersebut satu hari, dan itu pun memikat mereka, dan mereka pun mendatangi arah tersebut. Para pria ini, mereka melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung. Sebagian dari mereka memutuskan, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Lalu mereka turun dari gunung dan dari beberapa jarak mereka memperhatikan, mereka telah melihat, dan itu menarik perhatian mereka. Bayangkan, mereka tidak berniat untuk berbuat jahat, namun ketika mereka melihat semua orang sedang berpesta, apa yang mereka lihat? Mereka melihat wanita-wanita yang sangat cantik, lalu mereka pun datang mendekat dan ketika mereka semakin mendekat mereka terlihat. Subhanallah. Mereka adalah pria-pria yang tampan, sehingga para wanita mulai menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabarruj, yaitu mulai menampakkan kecantikan mereka, dan mulai berdandan untuk menarik perhatian. Dan para pria dan wanita mulai bercampur baur, dan melalui musik, dan bersama-sama sedemikian rupa. Akibatnya, interaksi alami dan biologis reaksi di dalam pria dan wanita, dan syaitan memainkan perannya sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Para ulama mengatakan, bahwa inilah saat awal mulanya zina. Inilah saat perzinahan dan hubungan di luar nikah dimulai. Perlahan tapi pasti, dengan pengenalan dari awal seruling, dan musik yang mana disebut sebagai perayaan antara pertemuan pria dan wanita, dan menari, dan dari waktu ke waktu zina telah dilakukan. Para pria muda ini, mereka datang dan mereka menikmatinya, karena mereka punya musik, mereka punya wanita, mereka punya segalanya, mereka berpesta, mereka menikmati, dan mereka pergi. Hingga para pria kembali, mereka mengabarkan kepada pemuda lainnya. Kalian tidak tahu apa yang kalian lewatkan, kalian lihat, mereka punya suara-suara yang beda, dan suaranya sangat luar biasa. Orang-orang ini pun kembali ke bawah dalam kelompok yang lebih besar, dan kelompok mereka berkembang, dan setiap waktu pesta berlangsung, ada orang-orang dari pihak Nabi Syits alaihi salam biasa pergi diam-diam ke pihak yang lainnya, yaitu golongan Qabil. Mereka biasa melakukan ini. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara kolektif bersama-sama, banyak orang menyukainya, itulah zina. Perzinahan dosa-dosa lainnya telah dilakukan secara individu, dan lihat apa yang terjadi. Bayangkan, saat sebuah dosa dilakukan secara kolektif, ingatlah orang-orang yang tidak atau belum melakukan syirik. Syirik adalah ketika manusia melakukan ibadah tertentu membuat sekutu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yang berbeda tersebut, tetapi sedikit demi sedikit setan iblis sedang menguasai manusia naik ke tingkat kedua, tingkat tiga, tingkat keempat perlahan-lahan. Dan maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.
Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Setan sangatlah pintar, dia mengerti hati manusia sehingga iblis berpikir, aku tidak bisa melakukan saat ini terlalu cepat, mereka masih terlalu dini, maka mereka akan tahu siasatku. Jadi aku akan membawakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menggerakkan mereka. Jadi, dia membawakan musik, zina. Iblis menggiring mereka sampai ke sana. Dalam hal ini Nabi Syeds alaihi salam memerintahkan, menasihati, dan melarang. Nabi Syeds hidup dalam beberapa dekade, dan dari beberapa riwayat ulama menyepakatinya, bahwa dari keturunannya datang sebagian besar para nabi, sebagian besar nabi menyambung kepadanya, dan beberapa mengisahkan semua nabi bersambung kepada garis keturunannya, tidak ada yang turun dari Qabil, tetapi dari Nabi Syeds alaihi salam anak Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Kisah Nabi Syeds mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keimanan dan memperjuangkan kebenaran, meskipun menghadapi rintangan yang berat. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk memberikan like and subscribe ke saluran kami agar Anda tidak ketinggalan konten Islami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.